Ini perpustakaan online yang saya maksud yaitu Turoth ya, ada di bawah ini. Kalau saya klik, dia agak loading sedikit tuh karena dia sedang mengambil data dari server. Jadi filenya bukan berupa PDF tapi berupa teks. Nah, di atasnya ada beberapa menu ya. Paling kiri dulu ada Aksam. Aksam itu maksudnya kelompok buku ya. Ada kelompok buku akidah, jumlah bukunya ada 678. Kemudian ada muhadarat, mufarraghah, ada at-tafasir. Saya coba klik tafasir ya. Jumlahnya ada 184. Nah, di sini saya bisa nyari-nyari banyak tafsir. Di sini misalnya tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili nih, ya, tafsir Al-Munir Az-Zuhaili. Nah, ini apa namanya? Tinggal kita scroll-scroll aja nih tafsirnya. Kalau kita mau lihat secara daftar isi, di bawah ini ada daftar isinya ya. Jadi mau surat apa, tafsirnya bisa kita lihat. Sebutlah misalnya kita mau lihat tafsir surat Yasin misalnya. Surat Yasin itu ada, kita tinggal klik aja Yasinnya, kemudian ada ayat-ayatnya misalnya ke suatu ashabil qaryah gitu kan. Nah, ini kalau diklik sebenarnya di belakangnya dia sudah jalan, cuman dia harus dihilangin dulu. Nah, baru kemudian di belakangnya ini kita scroll gitu. Qissatu ashabil qaryah Antakya ya, surat Yasin ayat 13 sampai 27. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati izja ahli mursalun dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah kalau saya lagi baca ini, mungkin mata saya agak capek gitu ya, saya bisa ganti fontnya menjadi lebih besar. Lebih besar gitu. Jadi ini lebih besar kan. Cuman kalau wah saya mau lihat yang lebih banyak deh, ya udah saya kecilin gitu ya. Kemudian ada juga ikhfaul harakat. Kalau di ikhfaul harakat harakatnya hilang. Kalau ini ada. Kemudian ada tahsinun nas. Nasnya ditahsin, maksudnya dia bikin bagus gitu ya. Ada mil usyasya. Mil usyasya itu berarti sepenuh layar dia semua ya, mil usyasya. Kayak gini. Nah, ini kan seolah-olah penuh nih, ya kan? Nah, setiap halaman ada pembatasnya, halaman 22 dari 298 gitu ya. Nah, ini isinya. Nah, enaknya lagi kalau saya kembali ke depan ya. Saya kembali ke depan begini misalnya. Aksam tadi itu buku-buku itu bisa juga di-download. Tadi kan tafsir ya misalnya. Terus tadi tafsir apa nih? Tafsir Al-Munir ya. Tadi waktu saya pencet tuh saya pencet yang gambar buku. Seandainya saya pencet yang sebelah kanan, itu tulisannya tajri. Download. Itu lagi ada progresnya ya. Nah, dia ngedownload tapi bukan ngedownload PDF, ngedownload dia juga, hanya saja nanti maksudnya kalau sudah tidak ada koneksi internet, dia tetap bisa dipakai atau dibaca. Lihat, lambang downloadnya sudah nggak ada, berarti dia itu sudah terdownload. Nah, saya coba ya, ini saya matikan koneksi internetnya dan juga tidak ada paket data, jadi wifi sama data seluler udah nggak ada. Nah, kita buka tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili itu, dia kebuka. Tidak harus download. Sedangkan kalau yang lain, ini kan lagi kondisi mati nih ya. Misalnya saya mau buka tafsir yang lainnya, misalnya di sini ada tafsir Asir Usaimin, saya klik begini, dia nggak akan ngebuka. Kenapa? Nggak ada koneksi internet. Jadi bedanya adalah kalau perpustakaan online ini, dia online dalam arti datanya ada di server. Kalau kita mau baca ada dua cara. Pertama hanya baca saja, tidak disimpan. Yang kedua disimpan dulu baru dibaca. Nah, itu apa anunya ya, perbedaannya. Nah, kemudian kalau di muallifun ini daftar para anunya ya, para pengarangnya, di mana satu pengarang misalnya kayak Al-Wahidi itu dia punya 6 buku. Nah, kita klik tuh ada 6 bukunya dia di situ. Atau misalnya Ibnu Katsir tuh ada banyak bukunya, Bidayah wan Nihayah, Sirah Nabawiyah, tafsirnya sendiri, terus ada Qasasul Anbiya, ada Nihayah fil Fitan wal Malahim dan seterusnya. Ini karya-karya satu orang, Ibnu Katsir. Jadi asik juga di sini. Ya, Zakaria Al-Ansori itu punya 13 kitab di sini misalnya. Asik kan untuk bisa bibliografi begitu di situ. Oke, kemudian yang sebelah tengahnya ini adalah Al-Kutub. Nah, ini buku-buku terbaru yang mereka update gitu. Sebenarnya sih daftar buku terbarunya gitu ya. Nah, di sini kita bisa mencari aja daftar buku yang kita butuhkan. Misalnya saya butuh buku judulnya Usul Fikih ya. Saya ketik aja di sini. Usul Al-Fikih. Nah, gitu. Usul Fikih. Maka keluar semua buku yang judulnya
ada kata-kata usul fikihnya, ada banyak tuh. Ada Darul Kutub 42 hasil tuh, ya kan? Cukup banyak kan, lumayan kan? Nah, gitu. Nah, kemudian di sini ada maktabati. Maktabati itu apa? Semua buku yang pernah saya baca sebelumnya. Jadi daripada ntar nyari-nyari lagi, mendingan lihat ini aja. Saya udah baca tuh Al-Itqan paling bawah, di atasnya ada Asnal Matalib, kemudian ada Al-Muharrar dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian kalaupun kita udah nggak mau baca dari istilahnya, nggak usah diingat-ingat, bisa diketik sini Hadzful Kitab. Hadzful Kitab itu berarti bukunya dihadzaf, naam Hadzful Kitab. Ya sudah, dia sudah tidak ada lagi dalam daftar bacaan kita. Nah, yang ini yang paling asik, yang paling kanan nih, bahas. Saya mau nyari misalnya tentang tentang masalah ini quru, ya, quru. Tentang berapa lama masa yang dibutuhkan seorang, oh ya, dia belum dihidupin ya internetnya. Oke, kalau sudah dihidupkan, nah maka dia akan mencari gitu, coba di searching ulang lagi, akan mencari berapa jumlah yang yang dicari lah gitu ya. Atau ini mungkin tadi internetnya belum hidup, saya matikan dulu, saya pindah ke yang lain. Sini misalnya saya mencari tentang kata kuru, nah keluar tuh ya. Nama kitabnya ada, hasilnya 4.000 kitab yang menyebutkan kata kuru. Banyak banget 4.000. Saya mau cari kata kuru di dalam satu kitab aja deh, misalnya dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu ya, kitabnya Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu, udah keluar tuh, Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Oke, cari kata kuru di dalam Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Jadi kok hilang ke sini, salah pencet. Kata kuru di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Nah, ini dia. Ya, hasilnya ada berapa? Ada 15. Ada 15 kata di dalam kitab itu yang bicara tentang kuru. Ya sudah, saya tinggal klik aja nih. Misalnya yang pertama ya, tolakun au faskun salah satu kuru al-mazid. Klik al-mazid, nah dia sudah menceritakan atau menampilkan halaman tersebut. Nah, di bawahnya itu adalah halaman berikutnya yang juga ada kata kuru dalam kitab yang sama, al-mazid lagi. Begitu. Terus kalau yang tadi al-mazid itu kita balikin, al-aqal, dia balik lagi, al-aqal, dia balik lagi. Nah, jadi ada al-mazid, ada al-aqal begitu ya. Jadi enak nih kalau kita mau nyari sesuatu dengan cara seperti itu. Atau kita mau cari ganti al-quru bukan di situ, tapi misalnya nyari di kitabnya yang lebih seru, misalnya al-majmu' gitu. Ya ketik aja al-majmu'nya, al-majmu' syarah muhadzab, keluar kan? Ya sudah, berarti di sinilah kita bisa temukan al-majmu' syarah al-muhadzab. Ini dia. Al-majmu' syarah muhadzab, ada 21 kata-kata itu dalam al-majmu'. Jadi kan ini sebenarnya maktabah yang asik ya. Ada berapa sih jumlah kitab di sini? Secara umum saya bisa pencet ini, ada al-kutub secara umum ya, secara aksamnya itu kita kembali ke paling awal aja, Roisiyah gitu ya. Maka kutub itu jumlahnya cukup banyak. Ini usul fikihnya dihilangin dulu. Ada al-kutub ada 7.507, 7.000 kitab lah. Nah, jadi ini online, harus ada koneksi internet, tapi dia mudah, cepat, dan langsung bisa dapat gitu ya. Oke.